Bismillahirrahmanirrahim. Salam dan bahagia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam salam kebajikan, rahayu untuk kita semua di ruang virtual ini. Terima kasih. Pada kesempatan hari ini, saya akan melaksanakan webinar berbagi pemahaman dan pengalaman praktik baik Modul 1.4 Budaya Positif. Perkenalkan, saya Ari Septiningrum dari SD Negeri Demaan 2, Jabatan Guru Kelas 6. Saya mengikuti program Guru Penggerak, calon Guru Penggerak Angkatan 7 Kabupaten Sukoharjo dengan fasilitator Bapak Agus Siswanto, pengawas TKSD Kabupaten Karanganyar, dan pengajar praktik Bapak Hendri Setiawan, Kepala Sekolah SD Palur 1. Susunan kegiatan webinar pada hari ini adalah yang pertama pembukaan, yang kedua perkenalan, yang ketiga berbagi pemahaman, yang keempat berbagi pengalaman, yang kelima tanya jawab, yang keenam penutup. Adapun modul 1.4 yaitu budaya positif, ada beberapa subbagian, yaitu yang pertama perubahan paradigma belajar, yang kedua disiplin positif, yang ketiga kebutuhan dasar manusia, yang keempat motivasi perilaku manusia, yang kelima posisi kontrol, yang keenam segitiga restitusi, yang ketujuh keyakinan kelas. Adapun perubahan paradigma belajar yaitu pendidikan zaman kolonial dan pendidikan paradigma baru. Pendidikan zaman kolonial, rakyat hanya diajar membaca, menulis, dan berhitung karena bertujuan untuk kepentingan tertentu. Tentunya ini hanya untuk kepentingan pemangku kuasa saja atau bangsa kolonial. Kemudian pendidikan paradigma baru, yaitu pendidikan berpusat pada murid untuk mencapai kebahagiaan lahir dan batin setinggi-tingginya, yang implementasinya kepada profil pelajar Pancasila. Seperti modul 1.1 tentang filosofi pemikiran Ki Hajar Dewantoro, yaitu pendidikan adalah menuntun segala kekuatan kodrat yang ada pada anak, yaitu kodrat alam dan kodrat zaman, agar mereka mencapai keselamatan dan kebahagiaan setinggi-tingginya. Kemudian pendidikan menghamba kepada murid. Pendidikan haruslah berpihak pada murid sesuai dengan minat, bakat, dan kemampuan anak. Kemudian guru ibarat petani, sekolah ibarat lahan atau tanah, dan murid ibarat benih. Petani hanya bisa menuntun tumbuhnya benih dengan merawatnya. Maksudnya di sini guru itu harus mampu menuntun muridnya sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zamannya. Jadi mengikuti perkembangan zaman sesuai dengan kemajuan zaman tanpa meninggalkan adat budaya dari anak itu sendiri. Semua itu akan bertujuan pada profil pelajar Pancasila. Profil pelajar Pancasila yang pertama yaitu beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, dan berakhlak mulia. Ini dimensi yang pertama. Kemudian dimensi yang kedua yaitu berkebinekaan global. Dimensi yang ketiga yaitu bergotong royong. Dimensi yang keempat yaitu kreatif. Dimensi yang kelima yaitu bernalar kritis, dan dimensi yang keenam adalah mandiri.
Jadi murid itu dididik supaya mempunyai jiwa profil pelajar Pancasila, yang dimana anak itu bisa beriman, bertakwa, kemudian anak juga berkebinekaan global. Maksudnya di sini kebinekaan global itu adalah menghargai kebudayaan daerahnya sendiri maupun daerah yang ada di Nusantara. Kemudian yang ketiga, bergotong royong, maksudnya adalah anak itu dididik untuk mampu bekerja sama dan bergotong royong untuk mencapai suatu tujuan yang mulia. Kemudian dimensi yang keempat yaitu kreatif. Kreatif itu anak mampu berpikir dan menemukan sendiri cara yang mudah, yang terkini, yang inovatif untuk dapat mencapai profil pelajar Pancasila. Kemudian dimensi yang kelima yaitu bernalar kritis. Jadi anak itu dididik, dilatih untuk bernalar kritis. Misalnya di dalam berpikir, anak itu harus mampu berpikir dengan cepat dan berpikir dengan lambat. Misalnya anak itu jika dikasih suatu pertanyaan, anak itu pasti akan mampu menjawabnya dengan lancar dan benar. Kemudian mandiri, anak itu harus mampu mandiri tanpa menggantungkan orang lain. Kemudian yang kedua yaitu disiplin positif. Dalam budaya kita, disiplin dimaknai menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Jadi kebiasaan kita jika kita ingin disiplin itu karena kita ingin mematuhi atau takut mendapatkan hukuman dari orang lain. Tujuannya kita sebagai pendidik adalah menciptakan anak-anak yang memiliki disiplin diri, sehingga perilaku mereka mengacu pada nilai-nilai kebajikan universal dan mempunyai motivasi intrinsik bukan ekstrinsik, yaitu mempunyai motivasi dari dalam diri sendiri, bukan karena dorongan dari orang lain. Disiplin positif, makna dari disiplin adalah belajar kontrol diri dengan menggali potensi kita agar tercapai tujuan mulia, yaitu menjadi seseorang yang kita inginkan berdasarkan nilai-nilai yang kita hargai. Contohnya, kita rajin belajar, kemudian rajin mengerjakan tugas, disiplin, bertanggung jawab, salah satu contohnya. Kemudian yang ketiga yaitu kebutuhan dasar manusia. Yang pertama adalah kebutuhan bertahan hidup, yang kedua kebutuhan kasih sayang dan rasa diterima, yang ketiga penguasaan, yang keempat kebebasan, yang kelima kesenangan. Jadi setiap manusia itu memiliki 5 kebutuhan dasar. Jika salah satu tidak terpenuhi, maka akan terjadi ketimpangan. Misalnya di sini kebutuhan bertahan hidup adalah kebutuhan pangan, ya, sandang. Nah, itu yang harus wajib dipenuhi. Kemudian yang kedua adalah kebutuhan kasih sayang dan rasa diterima. Misalnya anak tersebut di sekolahan suka mengganggu temannya, suka usil. Nah, itu karena mungkin di rumahnya kekurangan kasih sayang sehingga dia ingin mendapatkan kasih sayang dari orang lain atau temannya atau mungkin gurunya. Kemudian anak yang biasanya di rumah itu
itu kurang mendapatkan perhatian, maka dia mempunyai rasa kurang diterima atau rasa tidak diterima di rumah, maka dia melampiaskan dengan mencari perhatian di sekolahan. Nah, jadi karena dia itu kurang perhatian, kurang kasih sayang, bukan karena dia mempunyai sifat seperti itu, tetapi karena di rumah dia kekurangan kasih sayang dan rasa diterima, makanya dia mencari perhatian di sekolahan atau di tempat lain selain di rumah, karena kebutuhan kasih sayang dan rasa diterima belum dia dapatkan. Kemudian kebutuhan penguasaan, misalnya penguasaan ini adalah anak ingin selalu dipuji. Nah, anak ingin selalu menjadi nomor satu. Nah, itu adalah kebutuhan dasar manusia yang ingin dipenuhi seorang anak. Misalnya karena di rumah dia tidak bebas memilih atau dia susah dia hanya mengikuti apa yang dibilang atau yang dikatakan sama kedua orang tuanya, dia tidak mempunyai pilihan sendiri, kemudian dia melampiaskannya di sekolahan, misalnya kurang kebutuhan penguasaan tadi. Kemudian yang keempat adalah kebebasan. Anak itu bebas berekspresi, misalnya dia suka menggambar. Nah, maka dia akan menggambar misalnya di dinding atau mungkin di lantai dan sebagainya. Mungkin menurut kita itu anak mengotori tembok atau bagaimana. Tetapi menurut dia itu adalah kebebasan dia dalam mengekspresikan apa yang dia rasakan. Kemudian yang kelima yaitu kesenangan. Kebutuhan kesenangan di sini misalnya dia senang dipuji. Nah, dia senang karena dia mempunyai teman banyak. Nah, misalnya seperti itu. Jadi setiap manusia itu pasti mempunyai kebutuhan dasar yang harus dipenuhi. Untuk memenuhinya mungkin ada yang menggunakan cara yang baik, ada yang tidak baik. Nah, kita sebagai guru, kita harus mengarahkan anak tersebut menjadi lebih baik lagi. Kemudian motivasi perilaku. Motivasi adalah dorongan yang timbul pada diri seseorang secara sadar atau tidak sadar untuk melakukan suatu tindakan dengan tujuan tertentu. Misalnya motivasi itu ada dua, motivasi intrinsik dan motivasi ekstrinsik. Motivasi intrinsik adalah motivasi yang timbul dari dalam diri kita sendiri, yaitu dengan kesadaran diri kita sendiri tanpa bantuan atau dorongan dari orang lain. Sedangkan motivasi ekstrinsik adalah motivasi yang diperoleh karena dia didorong atau dia mendapatkan sesuatu. Nah, itu merupakan salah satu contoh dari motivasi ekstrinsik. Ini dua jenis motivasi manusia. Yang motivasi berasal dari luar, murid disiplin karena takut dihukum atau menghindari hukuman. Kemudian murid disiplin karena ingin mendapatkan imbalan berupa hadiah atau pujian. Dia mau disiplin itu karena mendapatkan hadiah atau pujian dari orang lain. Atau mungkin juga karena takut menghindari hukuman. Nah, itu karena motivasinya berasal dari luar karena takut tadi atau mendapatkan hadiah atau pujian. Sedangkan motivasi intrinsik adalah motivasi yang berasal dari dalam diri, yaitu
anak tersebut menghargai nilai-nilai kebajikan. Kemudian murid melakukan disiplin diri dikarenakan sadar akan nilai-nilai kebajikan dalam dirinya. Selanjutnya adalah 5 posisi kontrol guru. Posisi kontrol guru yang pertama itu adalah penghukum, kemudian yang kedua adalah pembuat rasa bersalah, yang ketiga posisi kontrol teman, kemudian pemantau dan manajer. Posisi penghukum, nah, di sini penghukum itu guru itu selalu sukanya menghukum siswanya. Nah, garis besarnya seperti itu. Kemudian pembuat rasa bersalah itu membuat siswanya itu merasa bersalah. Kemudian posisi kontrol teman itu menyetarakan dirinya dengan muridnya sebagai teman. Kemudian pemantau adalah guru hanya memantau perkembangan siswa saja, tanpa memberitahu apa yang harus dilakukan atau apa yang kesalahannya sehingga dapat diperbaiki. Kemudian selanjutnya adalah manajer. Manajer itu adalah posisi kontrol guru yang paling baik ya dan paling sesuai dengan kita. Nah, kita nanti akan mencapai ke posisi kontrol sebagai manajer karena seorang manajer ini dapat mengarahkan, membimbing anaknya, anak didiknya melalui restitusi. Nah, selanjutnya 5 posisi kontrol guru. Nah, ini di sini ada identitas gagal itu seperti posisi kontrol penghukum dan pembuat merasa bersalah. Nah, di sini karena menghindari hukuman. Motivasinya ini guru yang posisi menghukum itu menghardik, menunjuk-nunjuk, menyakiti dan menyindir siswanya. Kemudian guru berkata, kalau kamu tidak melakukan, awas ya, rasakan. Misalnya seperti itu. Kemudian hasilnya siswa akan memberontak, menyalahkan orang lain, dan dia akan berbohong atau suka berbohong. Kemudian kaitan dengan dunia berkualitas, murid meletakkan guru di luar dunia berkualitas. Nah, jadi apa yang namanya? Mungkin punya dendam dengan gurunya atau punya rasa bagaimana dengan gurunya. Kemudian murid berkata, "Ah, biasa saja, nanti juga marah-marah lagi." Jadi seperti sudah terbiasa muridnya kalau dimarahi seperti itu, nanti juga kembali lagi seperti itu. Nah, jadi tidak ada efek jerahnya untuk posisi penghukum ini. Dampaknya pada murid yaitu mengulangi kesalahan. Jadi murid akan selalu mengulangi kesalahannya. Kemudian posisi kontrol yang kedua yaitu pembuat rasa bersalah. Ini guru berbuatnya berceramah dan mengatakan seharusnya kamu tidak berbuat demikian. Kemudian ibu kecewa karena kamu telah melakukan kesalahan atau ibu kecewa karena kamu terlambat sekolah misalnya. Kemudian guru berkata, kamu seharusnya sudah tahu ibu lelah sekali, mengatakannya ibu stres. Nah, ini jadi anak nanti kalau gurunya stres, anaknya nanti akan merasa bersalah, sedih. Kemudian hasilnya menyembunyikan, menyangkal, atau berbohong. Hasilnya anak tidak menjadi anak yang jujur, tetapi dia nanti suka menyembunyikan perasaannya, kemudian dia menyangkal apa yang dikatakan, kemudian
dia suka berbohong. Kaitan dengan dunia berkualitas, murid meletakkan guru di dalam dunia berkualitas, ya, di dalamnya. Karena murid tadi dia merasa bersalah atas apa yang dia lakukan, tetapi belum ada solusinya. Kemudian murid berkata, muridnya berkata, maafkan saya Pak Guru, maafkan saya Bu Guru, karena saya telah terlambat sekolah. Nah, seperti itu. Kemudian dampak pada muridnya, muridnya tadi akan merasa rendah diri, jadi kurang percaya diri karena dia selalu dibuat bersalah sama ibu atau bapak gurunya tadi. Jadi dia kurang percaya diri nanti jadinya anak tersebut nanti kurang percaya diri. Kemudian identitas berhasil atau sukses, nah ini kontrol dari luar, mengharapkan imbalan atau ketergantungan kepada orang lain. Jadi posisi teman dan posisi pemantau nanti akan menjadikan muridnya tadi tergantung kepada bapak atau ibu guru. Nah, misalnya di sini posisi teman, ini guru membuatkan alasan-alasan untuk muridnya. Jadi guru itu melindungi muridnya karena dia dianggap temannya. Nah, kata-katanya, ayolah lakukan demi ibu. Masa kamu tidak mau? Ingat, tidak ibu pernah membantu kamu. Nah, misalnya seperti itu. Kemudian hasilnya, murid tersebut akan tergantung kepada bapak atau ibu gurunya yang memposisikan diri sebagai teman. Jadi anak tidak mandiri karena dia tergantung. Ada ketergantungan kepada gurunya. Kemudian kaitan dengan dunia berkualitas, murid meletakkan guru di berbagai sebagai orang yang sangat penting di dunia berkualitas. Dia sangat penting karena murid tadi tergantung kepada bapak atau ibu gurunya tadi. Jadi dia meletakkan gurunya sebagai orang yang sangat penting dalam hidupnya. Kemudian muridnya berkata, saya pikir bapak atau ibu guru teman saya. Nah, dia berpikirnya bapak dan ibu guru itu adalah temannya. Ya. Kemudian dampak pada muridnya, anak tersebut menjadi lemah, tidak mandiri, dan tergantung kepada bapak atau ibu guru. Sedangkan posisi pemantau ini juga masih identitas berhasil, tetapi menimbulkan ketergantungan kepada siswanya tadi. Gurunya berbuat menghitung dan mengukur. Ini dihitung, misalnya menghitung kemampuannya bagaimana, kemudian mengukur kemampuannya bagaimana. Kemudian guru berkata, apa peraturannya? Hasilnya menyesuaikan diri bila diawasi. Jadi anak tersebut dia hanya akan disiplin atau mematuhi peraturan karena diawasi. Jika tidak diawasi, anak tersebut tidak akan mematuhi peraturan. Kemudian kaitan dengan dunia berkualitas, murid meletakkan guru, peraturan dan hukum di dunia yang berkualitas. Ya. Kemudian murid berkata, berapa banyak bintang yang saya harus peroleh, berapa halaman yang harus saya tulis. Itu murid berkata seperti itu. Jadi murid itu dia mau untuk melakukan atau mau disiplin itu karena dipantau atau diawasi oleh gurunya. Kemudian dampak pada muridnya itu menitik beratkan pada sanksi atau hadiah untuk dirinya. Jadi jika dikasih hadiah dia akan patuh atau dia akan menurut, tetapi kalau tidak dia akan melanggar seperti biasanya. Kemudian posisi kontrol yang paling baik adalah atau identitas berhasil,
Sukses posisi kontrol, menghargai diri sendiri, yaitu manajer. Mengajukan pertanyaan-pertanyaan. Nah, ini jadi gurunya itu mengajukan pertanyaan-pertanyaan untuk menggali kenapa dia melakukan seperti itu. Contohnya, apa yang kita yakini atau menanyakan tentang keyakinan kelas. Kemudian apa yang bisa kau kerjakan untuk memperbaiki masalah ini. Jadi dia membantu siswa untuk mencari solusinya. Kemudian hasilnya menguatkan pribadi siswa tersebut. Jadi siswa itu bisa menghargai diri sendiri dan juga bisa menghargai orang lain tanpa merendahkan diri sendiri, walaupun siswa tersebut salah. Kaitan dengan dunia berkualitas, murid meletakkan dirinya sebagai individu yang positif dalam dunia berkualitas. Jadi dia berpikiran positif, berbuat positif, dan bertingkah laku yang positif. Muridnya biasanya berkata, bagaimana cara saya bisa memperbaiki keadaan? Dan disinilah nanti Bapak dan Ibu guru akan membimbing anak tersebut untuk bagaimana cara memperbaiki masalah ini. Dan solusinya ditemukan oleh anak itu sendiri. Dampak pada murid yaitu mengevaluasi diri, bagaimana cara memperbaiki diri. Nah, jadi murid tersebut bisa mengevaluasi dirinya sendiri. Jika dia berbuat salah, kemudian apa solusinya? Nah, dia bisa menemukan solusinya sendiri. Jadi anak tersebut bisa menghargai diri sendiri dan orang lain. Kemudian melatih disiplin dengan restitusi. Apa sih yang disebut dengan restitusi? Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Dari Dian Gosen 2004. Restitusi itu bukan untuk menebus kesalahan. Restitusi adalah sebuah tawaran dan bukan paksaan. Restitusi fokus pada solusi dan dapat mengembalikan murid yang berbuat salah pada kelompoknya. Jadi walaupun dia berbuat salah, dia mampu memperbaiki diri dan dia kembali dengan karakter yang lebih kuat. Dia tidak akan mengulangi kesalahan tersebut yang sama. Nah, apa itu ciri-ciri dari restitusi? Nah, ciri-ciri restitusi adalah restitusi memperbaiki kesalahan, bukan menebus kesalahan. Jadi, jika kita melakukan suatu kesalahan, maka anak tersebut ditanyakan tentang keyakinannya, apakah sudah melanggar ataukah tidak melanggar. Jika melanggar, kemudian apa yang akan menjadi solusinya. Jadi anak bisa berpikir dan menemukan solusi dari masalah tersebut. Kemudian yang kedua, restitusi memperbaiki hubungan. Yaitu memperbaiki, misalnya tadi sudah melakukan kesalahan, kemudian dia memperbaiki, kemudian dia juga bisa memperbaiki hubungan baik dengan temannya atau dengan yang lainnya. Kemudian yang ketiga, restitusi merupakan tawaran, bukan paksaan. Jadi maksudnya di sini adalah menawarkan. Pak Guru, Bu Guru itu memberikan tawaran atau opsi pilihan pada anak tersebut. Kemudian anak tersebut mencari solusinya sendiri sesuai dengan keyakinannya. Jadi anak tersebut kembali dengan karakter yang lebih kuat. Yang keempat yaitu restitusi menuntun untuk melihat ke dalam diri, yaitu bisa mengevaluasi diri sendiri. Apa yang sudah dilakukan, apakah ini baik atau benar atau tidak benar. Nah,
anak itu bisa mengevaluasi dirinya sendiri dan menemukan solusi dari masalahnya. Kemudian yang kelima, restitusi mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Kebutuhan dasar tadi ada 5. Kemudian jika salah satu tidak terpenuhi, maka akan terjadi permasalahan. Nah, dari permasalahan tersebut, kita sebagai guru bisa merestitusi anak tersebut. Nah, sehingga tahu kebutuhan dasar apa yang anak ini belum dapatkan, sehingga kita sebagai guru bisa memenuhi kebutuhannya tadi. Contoh segitiga restitusi, yang pertama adalah menstabilkan identitas, yaitu setiap orang itu pasti pernah melakukan kesalahan atau kamu bukan satu-satunya yang pernah melakukan ini. Jika anak tersebut misalnya ketahuan melanggar peraturan atau tidak mengerjakan PR atau mungkin anak tersebut terlambat masuk sekolah, nah jadi bisa ditanyakan, distabilkan dulu identitasnya. Jadi anak tersebut tidak merasa malu atau minder. Kemudian validasi kebutuhan. Nah, jadi ditanyakan alasannya kenapa. Kamu tentu punya alasan mengapa melakukan itu. Kenapa terlambat? Pasti ada alasannya. Kemudian, apakah adakah cara yang lebih efektif untuk mendapatkan apa yang kamu butuhkan? Nah, misalnya anak tersebut terlambat masuk sekolah. Nah, itu ditanyakan alasannya kenapa. Kalau dalam segitiga restitusi, bukan langsung dihukum ya. Kemudian anak tersebut pasti akan menjawab alasannya mengapa dia sampai terlambat. Kemudian yang ketiga yaitu menanyakan keyakinannya. Jadi nilai-nilai apa yang telah disepakati di dalam kelas tersebut. Kemudian kamu ingin menjadi orang yang seperti apa. Nah, jadi ditanyakan lagi tentang keyakinan anak tersebut atau keyakinan kelasnya, kemudian apakah dia melanggar ataukah tidak. Kemudian anak tersebut ditanya akan menjadi seperti apa nantinya. Nah, itu membimbing anak untuk menemukan solusinya. Nah, ini lebih dijelaskan lagi tentang menstabilkan identitas, yaitu untuk membuat anak yang merasa gagal karena berbuat salah menjadi positif terhadap dirinya. Jadi dia merasa positif, tidak merasa rendah diri, dia masih merasa percaya diri. Guru berkata, berbuat salah itu hal yang manusiawi, tidak ada manusia yang sempurna. Bapak Ibu guru juga pernah berbuat salah. Kita pasti bisa menyelesaikan permasalahan ini. Bapak atau Ibu tidak tertarik untuk mencari tahu siapa yang benar, kemudian siapa yang salah. Bapak Ibu guru lebih tertarik untuk menyelesaikan masalahnya. Kalau kamu menyalahkan dirimu sendiri terus-menerus, apakah kamu bersikap baik pada dirimu sendiri? Misalnya seperti itu, untuk menstabilkan identitas anak. Kemudian yang kedua yaitu validasi kebutuhan. Membantu murid mengenali basic atau kebutuhan dasar yang ingin dipenuhinya ketika melakukan kesalahan itu. Pada dasarnya setiap tindakan manusia tujuannya adalah memenuhi kebutuhan dasar. Apakah itu penguasaan, kebebasan, kasih sayang, dan rasa diterima, kesenangan, atau bertahan hidup. Guru biasanya berkata, kamu bisa saja akan melakukan hal yang lebih buruk, tetapi kamu tidak menanyakan. Kemudian kamu pasti punya alasan kenapa melakukannya.
Kemudian apa yang penting bagi kamu? Kemudian kamu boleh tetap berusaha menjaga sikap itu, tapi tambahkan sikap yang lain yang baru. Kemudian maukah kamu belajar cara lain untuk mendapat yang kamu butuhkan tanpa harus memukul? Kemudian apakah kamu bisa melakukan dengan lebih baik besok lagi? Nah, misalnya seperti itu yang guru katakan untuk memvalidasi kebutuhan. Jadi anak tersebut bisa menyampaikan alasannya kenapa dia melakukan tindakan seperti itu. Kemudian yang ketiga yaitu menanyakan keyakinan. Anak melihat kesalahannya dihubungkan dengan norma sosial dan nilai-nilai yang mendasari manusia berinteraksi dengan orang lain. Biasanya guru akan berkata, apa nilai yang kita percaya di kelas atau di sekolah kita? Kemudian nilai-nilai universal apa yang telah kita sepakati? Atau kelas yang ideal itu seperti apa sih? Kamu ingin menjadi anak seperti apa? Apa kamu rasakan ketika kamu melakukan itu? Kamu menjadi orang yang seperti apa? Nah, misalnya seperti itu, ditanyakan dulu keyakinan kelasnya, kemudian guru akan membimbing anak tersebut untuk dapat mencari solusinya sendiri, sehingga anak tersebut akan menjadi lebih kuat karakternya dibanding sebelumnya, karena dia sudah menyadari akan kesalahannya, kemudian dia melakukannya dengan kesadaran diri. Misalnya di sini perbedaan contoh kasus murid tidak mengerjakan PR, hukuman, konsekuensi ataupun restitusi. Ini perbedaan antara hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Hukuman, nah ini kita sering menjumpai seperti ini ya. Misalnya guru marah-marah sehingga murid takut. Jadi begitu murid itu melakukan kesalahan, maka dia sudah takut karena melihat gurunya marah-marah. Atau murid disuruh menulis, saya akan rajin mengerjakan PR sebanyak 100 kali. Nah, itu yang hukuman yang berat ya anak ya, bagian anak. Kemudian bedanya dengan konsekuensi. Guru tegas dan murid menghormati peraturan. Jadi di dalam kelas itu sudah ada kesepakatan, kemudian jika anak tersebut melanggar, maka konsekuensinya harus bagaimana. Nah, jadi di sini ada konsekuensi, gurunya tegas dan murid menghormati peraturan. Kemudian guru memberikan konsekuensi untuk tetap tinggal di kelas saat istirahat. Ini konsekuensi di sini sudah ada imbal balik atau sudah ada komunikasi dengan murid sebelumnya. Jadi sudah disepakati antara guru dengan murid. Kalau hukuman ini tadi tidak ada kesepakatan antara murid dan guru. Sedangkan restitusi, guru menanyakan keyakinan kelas dan dirinya, kemudian guru membantu murid menyelesaikan masalahnya. Jadi guru tadi menanyakan apa yang menjadi keyakinannya atau apa yang menjadi keyakinan di kelasnya, kemudian kenapa dia melanggarnya, dan guru akan membantu murid untuk menyelesaikan masalahnya. Kemudian
Guru terbuka dan siswa menghormati dirinya dan orang lain. Jadi Bapak dan Ibu guru itu terbuka, tidak apa namanya, terbuka ya. Jadi penilaiannya secara objektif, bukan objektif. Secara objektif, terbuka, mau menerima mau menerima keluh kesah dan mau memberikan solusi kepada murid-muridnya. Guru jadi guru terbuka dan siswa menghormati dirinya sendiri, walaupun dia berbuat kesalahan, dia bisa untuk memperbaikinya, sehingga siswa menghormati dirinya sendiri dan orang lain. Contoh penerapan segitiga restitusi dalam menyelesaikan masalah. Ini ada video. Naren! Sini kamu! Selamat pagi, Bu. Terlalu terlambat. Kamu deh, pasti terlambat. Maaf, Bu. Saya... Apa? Apa coba? Alasan kamu apa lagi? Kapan sih kamu tidak terlambat? Malas sekali ya kamu jadi anak. Saya... Dasar pemalas. Gak kapok-kapok sih kamu. Sudah berapa kali terlambat? Nah, ini contoh dari guru penghukum, ya, posisi kontrol penghukum. Kemudian selanjutnya, Naren! Selamat pagi, Bu. Naren. Kamu kenapa terlambat lagi, Nak? Ya Tuhan, Naren. Kamu senang ya bikin ibu susah ya? Kalau kamu terlambat lagi, nanti ibu yang ditegur Bapak Kepala Sekolah, Nak. Disangka ibu tidak bisa membina kamu. Duh, gimana ini? Ini adalah pembuat rasa bersalah. Jadi karena tadi gurunya ditegur sama Bapak Kepala Sekolah, kemudian siswanya yang merasa bersalah karena telah berbuat tidak baik sama gurunya. Naren! Selamat pagi, Bu. Wah, sudah jam berapa ini, Nak? Terlambat lagi ya, sayang? Iya, Bu. Habis ibu saya lupa bangunkan saya, Bu. Kamu malah menyalahkan ibu kamu. Kamu bukannya anak yang larinya paling kencang. Kok terlambat sih? Iya, Bu. Saya memang terlambat bangun tadi. Jadi, biarpun saya lari kencang, tetap gak kekejar, Bu. Ya sudah sana. Nanti lain kali larinya lebih kencang lagi ya. Biar gak terlambat lagi. Bikin seneng ibu. Demi ibu. Bisa kan? Bisa lah, Bu. Nah, ini adalah posisi kontrol guru sebagai teman. Jadi dia Pak Guru atau Bu Guru tadi memposisikan dirinya sebagai teman muridnya. Dan efeknya nanti muridnya akan menjadi ketergantungan kepada gurunya. Selamat pagi, Bu. Naren, apa peraturan sekolah kita tentang jam berapa kita harus masuk sekolah, Nak? Kita harus di sekolah jam 7, Bu. Iya, betul. Sekarang sudah jam 7.20. Naren sudah tahu konsekuensinya jika terlambat hadir? Paham, Bu. Saya harus tinggal kelas pas jam istirahat selama 20 menit. Iya, benar. Konsekuensinya demikian. Jadi nanti jam 9.30 pas istirahat, kamu harus tinggal di kelas, kerjakan tugas tambahan untuk ketertinggalan kamu, ya? Baik, Bu. Nah, ini adalah posisi kontrol guru sebagai pemantau
sebelumnya sudah ada kesepakatan terlebih dahulu dengan muridnya, jika terlambat akan melakukan sesuai dengan Bagaimana ini, Naren? konsekuensinya. Maaf Bu, saya lupa setel alarm saya semalam. Baiklah, menurut kamu, keyakinan sekolah yang mana yang perlu kamu tingkatkan? Menghargai diri sendiri dan orang lain mungkin ya Bu. Setuju. Jadi, apakah Naren meyakini prinsip saling menghormati tersebut? Iya Bu, saya meyakininya. Apakah Naren bersedia memperbaiki masalah keterlambatan ini? Bersedia Bu. Bagaimana kamu akan perbaiki masalah keterlambatan ini? Saya akan coba untuk tidak lupa menyetel alarm saya Bu. Baik, kalau Naren lupa menyetel alarm di rumah, ada orang yang kira-kira bisa bantu mengingatkan tidak? Ada Bu, kakak saya, Kak Ema. Ada lagi selain Kak Ema? Selain Kak Ema, ada ibu saya. Baik, jadi yang mengingatkan Naren adalah Kak Ema dan ibu kamu ya? Kira-kira akan mulai setel alarm kapan nih, Naren? Setelah pulang sekolah, akan segera saya lakukan. Baik, jadi Naren akan setel alarm untuk bangun besok pagi dan akan diingatkan oleh kakak dan ibunda Naren ya. Nah, ini adalah posisi kontrol guru sebagai seorang manajer karena dia menegur siswanya yang berbuat salah tadi, yaitu terlambat sekolah, kemudian dia menanyakan tentang keyakinannya, kemudian dia membantu muridnya untuk menemukan masalahnya. Setelah tadi contoh-contoh dari penerapan segitiga restitusi. Kemudian selanjutnya adalah tentang keyakinan kelas. Apa yang disebut dengan keyakinan kelas? Keyakinan kelas adalah suatu yang diyakini bersama yang berasal dari penyatuan pikiran untuk menjadi nilai-nilai kebaikan untuk diturunkan di kelas. Jika sesuatu itu sudah diyakini, maka akan berjalan dengan baik, tanpa paksaan dan dorongan dari orang lain atau dari pihak manapun. Jadi, anak tersebut sudah menyadari dan meyakini nilai-nilai yang baik untuk dijadikan keyakinan di dalam kelasnya. Jadi dia sudah meyakini, jadi tidak anak tersebut melakukannya sesuai dengan hati nuraninya, dengan kesadaran tanpa dipaksa oleh orang lain. Nilai-nilai kebajikan yaitu yang pertama keadilan, kemudian tanggung jawab, kejujuran, bersyukur, lurus hati, berprinsip, integritas, kasih sayang, rajin, komitmen, percaya diri, dan kesabaran. Nah, inilah nilai-nilai kebajikan yang akan digunakan untuk membuat suatu keyakinan kelas. Misalnya, contoh keyakinan kelas yang sudah dibuat. Yang pertama yaitu berdoa dan sebelum dan sesudah kegiatan, kemudian berkata dan berbuat sopan, santun, jujur pada guru atau teman-teman. Kemudian yang ketiga mengucapkan salam ketika bertemu guru atau teman. Kemudian yang keempat mengenakan seragam sekolah sesuai dengan jadwal yang sudah ditetapkan. Yang kelima masuk sekolah sebelum bel berbunyi. Yang keenam membersihkan kelas sesuai jadwal piket yang sudah disepakati. Yang ketujuh mendengarkan dan memperhatikan materi yang disampaikan guru. Yang kedelapan saling menghargai, menyayangi, memperlakukan teman dengan baik dan adil. Yang kesembilan membiasakan mengucapkan tolong, maaf, dan terima kasih atau three magic word. Kemudian yang ke-10 mengangkat tangan dan minta izin guru jika ingin berbicara saat pelajaran berlangsung ataupun saat akan keluar kelas. Jadi di dalam membuat keyakinan kelas ini, anak-anak harus
sesuai dengan nilai-nilai kebajikan yang sudah diyakini. Jadi keyakinan kelas ini dibuat guru bersama dengan anak. Contoh di sini bedanya peraturan kelas dan keyakinan kelas. Misalnya, peraturan kelas selalu kembalikan buku ke tempatnya. Keyakinannya, kemudian dilarang mengganggu orang lain, menghormati orang lain. Kemudian hadir di sekolah 15 menit sebelum pelajaran dimulai. Keyakinan kelasnya menghormati orang lain, berkomitmen. Kemudian dilarang melakukan kekerasan, itu keyakinan kelasnya keselamatan, menghormati orang lain. Dilarang menggunakan narkoba, nah, keyakinan kelasnya kesehatan. Bergantian atau menunggu giliran, keyakinan kelasnya menghormati orang lain, bersabar. Gunakan masker, keyakinan kelasnya kesehatan, keselamatan. Jangan berlari di kelas atau di koridor, yaitu keyakinan kelasnya keselamatan dan keamanan. Jadi, jika kita sudah mempunyai peraturan kelas, nah nanti peraturan kelas tersebut akan diyakini oleh seluruh anak di dalam satu kelas tersebut. Jika sudah diyakini di dalam anak satu kelas tersebut, kemudian akan menjadi lingkungan yang positif. Nah, jadi setelah semua siswanya tadi meyakini keyakinan kelasnya, kemudian menjadikan lingkungan yang positif, akan menjadi sebuah budaya yang positif. Nah, budaya ini akan terus dilestarikan. Kemudian selanjutnya adalah berbagi pengalaman praktik baik. Contohnya di sini saya akan berbagi pengalaman praktik baik, misalnya berpihak pada murid. Saya sering mengajak anak belajar di luar kelas. Nah, selain untuk mengeksplor lingkungan seperti ini, anak tersebut menjadi lebih senang belajar di luar kelas. Nah, tidak membosankan. Anak langsung berinteraksi dengan lingkungan dan mengeksplor lingkungan. Kemudian contoh lainnya adalah belajar juga di luar kelas. Anak, sekarang kita akan belajar sambil bermain. Nih, belajar sambil bermain. Ini pembelajaran yang berpihak pada murid. Jadi kita lebih mengutamakan murid itu bisa mempelajari sesuatu dengan cara mereka. Anak-anak lebih suka bermain, nah kita ajak anak-anak belajar sambil bermain, itu akan menjadi lebih bermakna bagi anak-anak tersebut. Ada 4, yang 4 nanti yang warna hijau.
Kemudian selanjutnya adalah pembentukan keyakinan kelas di dalam kelas. Jadi dalam membuat keyakinan kelas itu anak harus difahamkan dulu atau dijelaskan dulu apa itu nilai kebajikan, kemudian apa saja nilai-nilai kebajikan, kemudian kita membuat kesepakatan kelas. Oke, terima kasih. Saya sudah menyampaikan apa yang menjadi pemahaman saya dan pengalaman praktik baik saya. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Kritik dan saran sangat saya harapkan. Jika mungkin ada yang bertanya atau memberikan saran, sangat saya harapkan. Dipersilahkan, Bapak Ibu. Silahkan, Pak Anang. Terima kasih Ibu atas waktu yang diberikan pada saya. Mohon maaf mau bertanya tentang kaitannya dengan tadi perbedaan dari masalah yang satu tadi, hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Untuk dari ketiga tindakan itu, yang sebaiknya kita lakukan tindakan yang mana Bu? Apakah hukuman, konsekuensi, atau restitusi? Mungkin itu Ibu. Terima kasih. Ya, terima kasih Pak Anang atas pertanyaannya. Mungkin saya ini dulu ya. Masih ada yang masuk. Antara hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Hukuman itu adalah tanpa ada kesepakatan antara siswa dengan guru. Jadi tiba-tiba saja guru memberikan hukumannya kepada anak tersebut. Kemudian konsekuensi itu sudah ada kesepakatan terlebih dahulu dengan anak, namun belum memberikan solusinya yang tepat. Sedangkan restitusi adalah guru menanyakan tentang keyakinannya, tentang alasannya. Kemudian guru juga memberikan membantu anak tersebut untuk mencari solusinya sendiri. Jadi anak tersebut dia bisa menghargai dirinya sendiri dan dia juga bisa menghargai orang lain. Kemudian kalau restitusi, anak tersebut kembali dengan karakter yang lebih kuat. Jadi yang lebih baik adalah yang restitusi. Begitu Pak Anang. Terima kasih. Terima kasih Ibu. Jawabannya sudah sangat jelas sekali. Terima kasih. Ya, terima kasih Pak Anang. Ada yang ingin bertanya lagi, Bapak Ibu? Ya, Bu Sulis, silahkan. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu Ari atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Di sini saya akan bertanya, adakah perbedaan antara kesepakatan kelas dan keyakinan kelas?
Itu saja Ibu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih Bu Sulis atas pertanyaannya. Perbedaan antara kesepakatan kelas dengan keyakinan kelas itu sebenarnya hampir sama ya. Kesepakatan kelas dengan keyakinan kelas. Kesepakatan kelas itu jadi kita sudah menyepakatinya terlebih dahulu. Setelah kita kesepakati, kemudian kita akan meyakininya bersama-sama dengan teman-teman satu kelas. Jadi itu sama ya, cuman keyakinan kelas itu nilai kata-katanya lebih positif. Begitu Bu Sulis? Sudah puas dengan pertanyaannya? Ya, terima kasih Bu Ari atas jawaban yang telah diberikan. Saya puas dengan jawaban yang disampaikan oleh Ibu Ari. Terima kasih. Wassalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada yang ingin bertanya lagi, Bapak Ibu? Ya, silahkan Bu Salwa. Baik, terima kasih Bu Ari, pemaparan yang sangat jelas. Mohon maaf ini karena kendala sinyal sehingga tidak saya open untuk videonya. Pemaparan yang disampaikan Bu Ari ini jelas sekali dan saya bisa menangkap poin-poinnya. Hanya saja mungkin ada sedikit pertanyaan Bu Ari. Kira-kira selama Bu Ari itu melakukan praktek segitiga restitusi, ataupun boleh nanti di keyakinan kelas, sebenarnya ada hambatan nggak yang Bu Ari temukan ketika menjalankan praktek itu, dan kira-kira itu bagaimana solusinya supaya untuk menjadi gambaran kami para guru ketika ingin mempraktekkan. Terima kasih Bu Ari. Ya, terima kasih pertanyaannya Bu Salwa. Saat saya melakukan pengalaman restitusi itu menurut saya itu hambatannya sangat sedikit sekali ya, karena anak tersebut, jika kita melihat anak tersebut melakukan kesalahan, kita akan langsung untuk bertanya kemudian menanyakan menstabilkan dulu, kemudian menstabilkan pertanyaan dulu, yaitu dengan kita jangan langsung kita menyalahkan anak tersebut, tetapi kita memberikan ruang anak tersebut untuk dia menyampaikan alasannya mengapa dia berbuat seperti itu. Kemudian kita baru menanyakan tentang keyakinannya kelas, apakah dia melanggar keyakinan tersebut. Kemudian kita akan membimbingnya untuk dapat menemukan solusi dari masalahnya tersebut. Kemudian anak tersebut akan lebih bisa menghargai dirinya sendiri dan lebih juga bisa menghargai orang lain. Jadi dengan restitusi tersebut, anak akan kembali dengan karakter yang lebih kuat karena dia sudah yakin apa yang saya lakukan ini menjadi benar karena setelah mendapatkan restitusi tersebut. Seperti itu, Bu Salwa. Ya, baik. Terima kasih Bu Ari. Terima kasih kembali Bu Salwa. Mungkin ada yang mau bertanya lagi? Jika sudah tidak ada yang bertanya, terima kasih Bapak dan Ibu guru semuanya sudah mengikuti webinar saya. Jika sudah tidak ada yang bertanya lagi, maka saya akhiri webinar ini dengan bacaan Alhamdulillah. Mohon maaf. Mohon maaf atas segala kesalahannya, kesalahan yang saya lakukan, baik yang saya sengaja maupun yang tidak saya sengaja. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.